Mari anak-anak kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur, berterima kasih untuk anugerah Tuhan, kasih setia Tuhan, pemeliharaan Tuhan yang selalu nyata dalam kehidupan kami. Ketika kami boleh bangun pagi, kami diberikan kesegaran, kami diberikan kesehatan, kekuatan, bahkan kami boleh hadir di sekolah ini untuk belajar bersama dengan teman-teman kami, dan kami belajar bersama dengan Sir and Miss yang mengajarkan kami. Tuhan berkati setiap pembelajaran kami, dan sementara kami akan merenungkan firman Tuhan melalui Bible Story, Tuhan berkati setiap kami, karena kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom anak-anak yang terkasih, selamat pagi. Kita bertemu lagi di Bible Story kelas 4. Nah, Sergei mau tanya, pernahkah kalian melihat sebuah patung atau gambar yang sangat indah? Nah, di beberapa tempat orang membuat patung atau gambar untuk menghormati sesuatu yang mereka anggap penting. Namun, kira-kira apa yang akan terjadi ya jikalau orang mulai menyembah patung dan gambar tersebut seolah-olah patung atau gambar itu adalah Tuhan? Nah, hari ini kita akan mendengar sebuah kisah tentang seorang rasul yang bernama Rasul Paulus. Nah, Rasul Paulus ini dia mengunjungi sebuah kota yang sangat besar yang bernama kota Athena. Nah, kota Athena ini sangat besar sehingga dia terkenal dengan kota yang punya banyak patung-patung yang indah. Dan orang-orang yang suka berbicara tentang berbagai macam hal di kota Athena tersebut. Nah, di sana Rasul Paulus juga mengajarkan kepada orang-orang tentang siapa yang seharusnya mereka sembah, yaitu mereka harus menyembah kepada Allah yang hidup. Maka Rasul Paulus juga adalah seorang pengikut Yesus loh. Dan bukan hanya itu, dia adalah seorang yang sangat berani dan juga penuh semangat. Maka dia berkeliling ke banyak kota-kota baik di Asia kecil maupun di Eropa untuk memberitakan kabar baik tentang Tuhan Yesus. Nah, ketika Rasul Paulus tiba di kota Athena yang sangat besar itu, dia sedang sendirian. Dia sedang menunggu teman-temannya yang lain yang juga akan datang ke kota Athena tersebut. Dan ketika Rasul Paulus berjalan-jalan di kota Athena tersebut, Rasul Paulus melihat banyak patung dan banyak kuil yang dibuat oleh orang-orang di Athena untuk menyembah dewa-dewa mereka. Ada patung yang terbuat dari emas, ada patung yang terbuat dari perak atau batu, dan orang-orang Athena sangat menghormati dan menyembah kepada patung-patung tersebut. Nah, anak-anak, di sini Rasul Paulus tahu bahwa patung-patung ini sesungguhnya tidak dapat mendengar, tidak bisa melihat, dan patung-patung ini nggak bisa membantu siapapun. Maka Rasul Paulus juga mengetahui bahwa hanya ada satu Allah yang benar, yaitu Allah yang hidup. Dan Allah itu yang menciptakan langit dan bumi. Jadi ketika Rasul Paulus melihat betapa banyak orang Athena yang menyembah kepada patung-patung dan kuil-kuil tersebut, hati dari Rasul Paulus ini menjadi sangat sedih. Dia ingin memberitahukan kepada mereka tentang Allah yang hidup. Tetapi dia juga harus berhati-hati dan bijaksana terhadap orang-orang yang ada di sana. Ketika Paulus berkhotbah di pasar-pasar, dia berbicara kepada siapa saja yang mau mendengarkan tentang Tuhan Yesus dan tentang kebangkitan dari Tuhan Yesus. Dan sebagian orang penasaran dengan ajaran Rasul Paulus.
karena mereka belum pernah mendengar tentang Tuhan Yesus sebelumnya. Mereka berkata, "Apa yang dibicarakan oleh orang ini? Orang ini bicara apa sih? Ayo kita dengar lebih banyak lagi apa yang dikatakan oleh orang ini." Dan orang ini yang dimaksud adalah Rasul Paulus, bukan? Nah, tahukah kamu, ternyata orang-orang di Athena itu suka berbicara tentang ide-ide yang baru. Mereka sering berkumpul di tempat yang disebut sebagai Areopagus, yaitu suatu bukit yang menjadi pusat diskusi, berdebat, dan juga mengajar. Dan pada waktu mereka mendengar tentang Rasul Paulus yang berbicara bahwa ada Allah yang berbeda dari dewa-dewa mereka, maka mereka mengundang Rasul Paulus untuk berbicara di Bukit Areopagus itu. Nah, hal ini pastinya akan menjadi sebuah kesempatan yang sangat besar bagi Rasul Paulus untuk menjelaskan tentang Allah yang hidup kepada banyak orang dan orang-orang yang di Athena. Dan ketika Rasul Paulus berdiri di depan orang-orang di Bukit Areopagus itu, dia mulai dengan mengatakan, "Hei orang-orang Athena, aku melihat bahwa kalian sangat religius. Kalian sangat beribadah. Kalian ini adalah orang-orang yang taat menyembah kepada dewa-dewa. Dan kalian punya banyak sekali patung, banyak kuil. Bahkan ada satu altar, satu kuil yang bertuliskan kepada Allah yang tidak dikenal. Aku ingin memberitahu kepada kalian semua tentang Allah yang kalian sebut sebagai Allah yang tidak dikenal ini." Lalu Rasul Paulus mulai menjelaskan bahwa Allah yang hidup itu tidak tinggal di kuil-kuil buatan tangan manusia dan tidak diwakili oleh patung-patung yang terbuat dari emas atau perak. Jadi Allah yang hidup adalah pencipta segala sesuatu, termasuk langit, bumi, dan segala isinya. Dia tidak membutuhkan apapun dari manusia, karena Dialah yang memberikan hidup dan nafas kepada semua orang. Lalu Rasul Paulus berkata, Allah yang hidup telah menetapkan setiap bangsa dan menempatkan mereka di seluruh muka bumi. Dan Rasul Paulus ingin semua orang mencari Allah yang hidup itu dan menemukan Allah yang hidup itu. Karena Allah itu tidak jauh dari kita. Dan sebenarnya kita itu hidup, bergerak, dan ada di dalam Allah. Dan maka pada waktu Rasul Paulus memberitahukan kepada mereka tentang siapa itu Allah, Rasul Paulus juga memberitahukan tentang siapa itu Yesus, yakni yang diutus oleh Allah yang menyelamatkan dunia. Tuhan Yesus itu adalah Allah yang menjadi manusia, yang diutus oleh Allah. Tuhan Yesus telah mati di atas kayu salib dan bangkit dari antara orang mati sebagai bukti bahwa Allah telah menetapkan Yesus Kristus untuk menghakimi dunia dengan adil. Karena itu Allah memanggil semua orang untuk bertobat dan meninggalkan penyembahan kepada patung-patung yang mati dan beralih kepada Allah yang hidup. Maka setelah Rasul Paulus selesai berbicara, pada waktu itu ada berbagai macam reaksi dari orang-orang di kota Athena sana. Ada orang yang mengejek Rasul Paulus. Mereka tidak percaya kepada apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Tetapi juga ada orang yang tertarik, bahkan ingin tahu lebih banyak. Mereka berkata, kami ingin mendengar lebih banyak lagi tentang hal ini. Dan di antara orang-orang yang percaya kepada Rasul Paulus dan ajarannya itu, ada orang yang bernama Dionysius yang merupakan anggota Areopagus. Dan seorang wanita bernama
Damaris, dan juga ada beberapa orang-orang yang lainnya. Mereka menjadi pengikut Yesus dan mulai menyembah kepada Allah yang hidup, bukan lagi menyembah kepada patung-patung yang mati. Nah, hal apakah yang bisa kita pelajari dari kisah ini? Yang pertama, kita bisa belajar bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang hidup. Dia bukan patung atau gambar yang dibuat oleh manusia. Patung-patung dan benda mati itu tidak bisa mendengar doa-doa kita, dan tidak bisa menjawab kebutuhan-kebutuhan kita, dan tidak bisa memberikan kita hidup yang kekal. Akan tetapi Allah kita adalah Allah yang hidup, Allah yang menciptakan kita, yang mendengarkan doa-doa kita, serta Allah yang selalu peduli dan senantiasa bersama dengan kita. Nah, kita juga dapat belajar agar setiap kita harus menjauhi diri kita dari penyembahan berhala. Ingat, di dalam hukum Taurat yang pertama dan hukum Taurat yang kedua sudah ditegaskan kepada setiap kita bahwa hanya Tuhan Allah yang dapat kita sembah. Maka jangan ada Allah lain di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu, marilah kita menyembah Allah yang hidup dengan hati yang penuh kasih dan ketaatan, seperti yang Rasul Paulus ajarkan di kota yang bernama kota Athena. Amin. Mari sekali lagi kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur, berterima kasih kalau Tuhan sudah menciptakan kami. Bahkan Tuhan sudah memelihara kami. Dan Tuhan memberikan perintah bagi kami untuk kami selalu menyembah kepada Tuhan. Tuhan yang kiranya boleh selalu menyertai kami, memberikan ingatan bagi kami bahwa kami selalu menyembah kepada Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Jauhkan dari setiap kami ketika kami mengidolakan seseorang, sesuatu, bahkan gambar, patung. Tuhan, kami menyerahkan diri kami. Biarlah Tuhan yang kiranya tolong bantu kami hidup sebagai anak Tuhan yang baik. Sebentar kami akan melanjutkan pelajaran kami yang selanjutnya. Yang lain, Tuhan berkati Sir and Miss yang mengajarkan kami. Karena kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.